manajemen operasional. Nanti kalau ada waktu kita bahas. Sebelum saya mulai dengan materi organizational management, lebih khusus lagi pada OD, organizational development, pengembangan organisasi. Ya, meskipun judulnya pengembangan organisasi, tetapi kan pasti ada manajemen. Di setiap organisasi itu pasti ada proses manajemen, meskipun sangat sederhana. Jangan lupa itu. Silakan kalau ada pertanyaan tentang bacaan, materi perkuliahan selama ini, atau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, pengalaman di tempat kerja, silakan kalau ada pertanyaan. Mohon izin bertanya, Pak Uli. Silakan. Ya, siapa yang dulu boleh, silakan. Saya Wahyu Pak Uli yang dengan kita ingin menanyakan untuk masalah evaluasi. Masalah apa, Bu? Evaluasi, Pak Uli. Evaluasi, ya, oke. Okay. Untuk hal-hal yang harus biasanya kita lakukan, misalnya mengenai standar pelayanan minimal, apakah bisa juga kita mengevaluasi secara kos ya Pak Uli? Jadi evaluasi itu nomor satu ada metode ya atau jenis evaluasi. Hanya evaluasi sumatif itu adalah evaluasi untuk hasil. Sama di pendidikan juga ada kan itu, evaluasi sumatif. Di organisasi yang lain juga ada istilah evaluasi sumatif. Menilai hasil, volumenya, kualitasnya, sampai dengan waktu dihasilkannya. Minimal itu ya. Yang dievaluasi volume, kualitas, waktunya dihasilkan produk tersebut sesuai dengan yang direncanakan apa tidak. Jadi sebetulnya dari melihat pengertian itu, SPM juga harus dievaluasi itu. SPM sebagai indikator suatu program, suatu proses, biasanya ditempatkan pada hasil kan, SPM itu. Misalnya waktu tunggu itu kan hasil. Jumlah infeksi nosokomial itu kan hasil, bukan proses. Jadi evaluasi sumatif itu bisa dipergunakan untuk melakukan evaluasi SPM. Yang kedua jenis evaluasi adalah evaluasi formatif. Formatif itu evaluasi dilakukan pada proses. Proses menyiapkan input dan betul-betul proses pada fase pelaksanaan. Jadi pada saat menyiapkan bahan-bahan, material, ya, rencana kerja, itu bisa dievaluasi dengan evaluasi formatif. Prosesnya. Siapa yang terlibat, bagaimana pembagian kerjanya, pelaksanaannya apakah patuh pada SOP, pada peraturan. Itu evaluasi formatif. Dan di SPM pun kan ada, ya. SPM pun kan ada SPM tentang proses. Penerapan clinical pathway, kepatuhan terhadap clinical pathway. Itu kan proses.
Jadi SPM pun bisa dan harus dievaluasi dengan evaluasi formatif. Jenis yang ketiga adalah efektivitas, effectiveness. Evaluasi efektivitas sebuah program. Nah, efektivitas itu membandingkan capaian dengan rencananya. Apakah sesuai dengan rencana capaiannya itu. Termasuk proses, apakah sesuai dengan standarnya yang direncanakan. Prinsipnya membandingkan kondisi yang terjadi dengan perencanaan. Kalau sesuai atau melebihi, maka dikatakan program itu efektif. Yang terakhir adalah evaluasi efisiensi. Membandingkan hasil dengan input yang digunakan. Jadi misalnya di dalam melaksanakan program A dilakukan oleh 2 petugas, program B oleh 3 petugas. Mana yang lebih efisien? Hasil dibandingkan dengan resources yang digunakan, mana yang lebih efisien. Dan seringkali resources itu dihitung dalam bentuk moneter, rupiah. Itu efisiensi. Jadi kalau 2 petugas gajinya berapa? Kalau 3 petugas gajinya berapa? Hasilnya besar yang mana? Begitu. Jadi itulah area evaluasi. Dan evaluasi itu sudah harus tertulis di dalam dokumen perencanaan. Jadi ini juga area tesis. Apa betul dokumen perencanaan yang ada di rumah sakit Bapak Ibu sudah juga merencanakan proses evaluasi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada yang menderita penyakit jantung ya, karena nanti kalau membaca hasil bisa terkejut nanti. Itu kelemahan, salah satu kelemahan yang ada di beberapa rumah sakit kita. Evaluasinya belum disiapkan pada waktu perencanaan disusun. Begitu, Ibu. Jelas? Silakan berikutnya, tadi ada yang ingin bertanya juga. Pak Wid, izin bertanya. Silakan, Bu. Menyambung yang SPM tadi, Pak. Kan Ya. sekarang itu ada 13 indikator mutu nasional rumah sakit juga ya, Pak. Ya, nah, di mana di beberapa poin itu ada salah satu diukurnya itu di unit. Berarti di unit itu sebenarnya menggunakannya 13 indikator mutu itu atau masih menggunakan SPM ya, Pak? Jadi begini, nomor 1, jangan bingung dengan panduan dari Jakarta. Itu pesan saya nomor 1. Jangan bingung dengan pedoman dari Jakarta. Itu kan sekedar panduan, pedoman. Termasuk nilainya. Jadi nomor 1, pesan saya tolong dicatat betul. Kenapa? Indikator itu sebuah kewajiban yang harus ditentukan oleh sebuah organisasi. Jadi jangan tergantung dari Jakarta. Begitu kita menyusun, membuka rumah sakit baru,
Nomor satu yang juga harus diingat adalah setiap unit, setiap program harus punya indikator. Dan kalau mau lengkap tadi itu, indikator input, indikator proses, indikator output hasil. Untuk setiap unit kerja dan setiap program. Jadi misalnya rawat jalan, nomor satu pelayanan pada pasien. Ya indikator input harus tensimeternya sudah dikalibrasi belum? Misalnya begitu. Clinical pathway rawat jalannya sudah disiapkan belum? Itu indikator input. Yang juga bisa menjadi SPM. Proses. Ya, pada waktu menulis rekam medis, perawat mengikuti SOP apa tidak? Proses. Mengikuti SOP atau tidak? Output. Ya silakan, banyak output. Menulis nama pasiennya salah apa tidak? Jangan-jangan menulis nama pasien saja masih salah-salah. Ini juga area tesis. Tolong dilihat, diteliti dengan penelitian untuk tesis. Sudah ada standar penulisan nama pasien atau belum? Di rumah sakit Bapak Ibu. Misalnya, waktu pasien ditanya namanya siapa Pak? Nama saya Muhammad Saleh Bu. Bagaimana? Harus menulis M Saleh, M titik Saleh, MOH Saleh, atau MOCH Saleh, atau Muhammad Saleh. Hati-hati, kayaknya masih banyak rumah sakit yang tidak membuat standar penulisan nama pasien. Itu yang menyebabkan kalau mencari rekam medis kadang-kadang susah. Belum lagi ada nama panggilan, ya. Yang dia jawab itu nama panggilan atau nama yang ada di kartu identitas. Itu yang harus dikonfirmasi. Ini nama yang di kartu identitas atau nama panggilan, Pak? Ingat loh ya, ada konsekuensi hukum kalau ada apa-apa. Itu yang harus diperhatikan. Jadi tentukan indikator untuk setiap unit, untuk setiap program, dan jangan lupa baik itu pada input, pada proses, dan pada output. Jadi kalau menurut saya 13 itu belum apa-apa. Belum apa-apa, 13 indikator mutu nasional itu kan supaya nasional itu punya data yang sama dari semua daerah. Tapi untuk kepentingan internal rumah sakit Bapak Ibu, kembangkan sendiri di luar, menambahkan yang 13 itu. Termasuk SPM. Ya. Saya agak risih membaca beberapa SPM yang ada di akreditasi. Kan kalau tidak salah saya sudah pernah menyebut. SPM di IGD. Salah satunya misalnya IGD buka 24 jam. Ngapain itu harus dilaporkan sebagai SPM? Kalau IGD rumah sakit nggak buka 24 jam, kalau saya pemilik ya tak pecat direkturnya. Nggak usah di SPM kan kayak begitu itu. Jadi tolong kembangkan sendiri.
lengkapi untuk mengendalikan mutu pelayanan, keselamatan pasien, pengendalian infeksi, K3RS, jadikan satu. Karena itulah nilai jual rumah sakit. Mutu pelayanan, keselamatan pasien, keselamatan petugas, K3RS. Tidak ada infeksi nosokomia. Itu semua adalah nilai jual rumah sakit. Jadi jangan dianggap beban. Pengembangan indikator itu jangan dianggap beban. Ya seperti kita buka depot lah, ya ngulek, ya ngerus bumbunya kan sebaik-baiknya supaya laku makanan. Masa direktur rumah sakit kalah sama penjual tahu campur di kaki lima itu. Mereka kan pikirannya bumbunya saya harus seenak mungkin. Itu Bu Sela, Bu Seli ya, Bu Seli. Ya, terima kasih Pak Wid. Jadi kembangkan selengkap-lengkapnya Bu. Kembangkan selengkap-lengkapnya dan yang bisa diukur. Yang bisa diukur. Itu prinsip mengembangkan Key Performance Indicator, KPI. Dan kalau Bapak Ibu sudah bisa mengembangkan KPI di unit kerja untuk rumah sakit pemerintah, jangan lupa loh, rumah sakit pemerintah harus melaporkan IKI dan IKU, indikator kinerja individu dan indikator kinerja unit. Jangan dianggap sebagai beban, itu alat bantu untuk meningkatkan ya produk rumah sakit. Begitu Bu. Yang lain silakan. Izin bertanya Pak Wid. Ya Pak Ayi, silakan. Oke. Saya agak bingung untuk perbedaan CBA dengan CEA dalam evaluasi biaya. Itu kalau CBA diukur dengan hasil dikurangi dengan biaya yang keluar. Kemudian kalau CEA ini adalah dalam satuan unit alami ini bagaimana? Dalam satuan real ini, realnya itu yang seperti apa untuk kita bisa mengetahui bahwa itu biayanya, analisa biayanya. Begitu Pak. Ya. Jadi CBA dan CEA ini biasanya untuk memilih alternatif investasi atau alternatif program yang akan kita jalankan. Itu nomor satu. Ya, jadi sejarahnya CEA dan CBA itu sebetulnya adalah alat atau metode yang dapat kita pergunakan untuk menentukan program mana yang harus kita pilih. Tapi perkembangannya sekarang ini, CBA dan CEA itu kadang-kadang juga digunakan untuk evaluasi. Tapi sebenarnya agak kurang cocok, Pak Ayi. Jadi kalau evaluasi sebenarnya jangan CBA, CEA. Ya boleh, tapi secara ilmiah sebetulnya tidak terlalu tepat. Nah, bedanya di mana? Jadi nomor satu sasaran Pak Ayi. Kalau kita membandingkan program yang hasilnya berbeda dan anggarannya berbeda, itu lebih cocok menggunakan CBA. Misalnya, lebih baik kita itu membeli ambulan emergensi atau membeli alat laboratorium yang baru. Nah, itu lebih cocok dengan CBA. Karena harga ambulan emergensi tentunya berbeda dengan
harga alat laboratorium. Sehingga kebutuhan dana awalnya berbeda, hasilnya berbeda. Kalau CBA, semuanya dihitung dengan moneter. Jadi investasinya berapa untuk beli ambulan, berapa juta, untuk membeli alat laboratorium berapa juta. Hasilnya juga dihitung dengan moneter. Ambulan kira-kira 1 tahun bisa memberikan pendapatan berapa? Alat lab 1 tahun bisa memberikan pendapatan berapa? Itu CBA. Program yang berbeda, hasil yang berbeda, dan kemungkinan kebutuhan investasi yang berbeda. Lebih cocok menggunakan CBA. Tetapi semua harus dalam bentuk moneter. Sedangkan kalau CEA, cost effectiveness. Tadi evaluasi effectiveness kan membandingkan hasil terhadap perencanaan. Itu evaluasi effectiveness. Nah, di sini ditambah cost. Jadi anggaran pokoknya itu sama. Saya punya uang 200 juta. Saya punya uang 200 juta untuk meningkatkan motivasi karyawan saya. Apakah dalam bentuk saya ajak, ya dalam 1 tahun saya ajak 2 kali untuk Dharma Wisata, atau saya berikan dalam bentuk bingkisan. Tujuannya sama, meningkatkan motivasi karyawan. Tujuannya harus sama. Kalau CBA tadi kan tujuannya berbeda. Kalau CEA pada program yang tujuannya sama tetapi aktivitasnya berbeda. Tadi yang satu Dharma Wisata, yang satu memberi paket. Tujuannya sama, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Modalnya harus sama, 200 juta. Ya tinggal membandingkan saja. Kalau dengan Dharma Wisata tingkat kepuasannya berapa? Kalau dengan membagi paket tingkat kepuasannya berapa? Mana yang lebih besar? Itu yang disebut CEA. Jadi untuk menentukan pilihan alternatif. 2 program atau lebih yang tujuannya sama dengan kebutuhan anggaran yang sama. Yang kita ukur adalah volume hasil. Berapa persen yang puas. Itu volume hasil. Kalau CBA, berapa rupiah yang dihasilkan. Itu moneter. Begitu Pak I. Jadi Pak Wid, berarti dua-duanya dua-duanya mempunyai fungsi dan manfaat sendiri dan bisa dijalankan secara bersamaan, Pak Wid. Iya, betul. Tapi tadi itu harus memenuhi persyaratannya tadi. Kalau CEA adalah pada tujuan yang sama dengan modal yang harus sama. Tapi kalau CBA tujuan berbeda, besaran modal bisa berbeda. Bisa sama, bisa berbeda. Tapi kalau CEA, investasinya harus sama. Tujuannya harus sama. Jadi kayaknya agak jarang Pak Awi. Ya, kita membandingkan dengan menggunakan 2 alat ini bersama-sama kayaknya agak tidak mungkin. Karena persyaratannya sangat berbeda tadi itu.
Jadi misalnya membandingkan dua program yang tujuannya beda, ya nggak bisa pakai CEA. Tetapi kalau kebutuhan sebuah klinik, misalnya pengadaan sarana prasarana digabung dengan peningkatan kualitas SDM, itu kan bisa dijalankan dua-duanya. Ya, tapi cuma nanti salah satu menggunakan alat A, yang satu menggunakan alat B, kan begitu. Tidak bisa pada satu program dianalisis dengan CPA dan CEA. Hati-hati. Agak sangat-sangat jarang. Saya lebih baik tidak menyampaikan karena sangat-sangat jarang. Bisa salah nanti malahan. Oke, terima kasih Pak Wid. Oke. Mohon izin bertanya, Dokter. Silakan, Bu. Oke, terima kasih, Dokter. Mengenai SPM tadi, Dok, atau indikator mutu, kapan kita harus merubah target indikator mutu, Dokter? Tatkala misalnya awal kita menetapkan 80%, kemudian selama 1 tahun atau bahkan 2 tahun sudah terlampaui gitu, apakah kita sudah harus, kapan kita harus membuat target ulang kembali? Terima kasih. Oke. Jadi nomor 1, saya menjawab dari aspek finance dulu. Jadi program itu kan pasti membutuhkan anggaran. Dan di setiap program harus ada SDM-nya. Kapan SDM itu direview dan boleh dirubah? Berangkatnya harus dari laporan keuangan dulu, Bu. Jadi kita lihat program itu menghasilkan pendapatan yang baik apa tidak dibanding dengan biaya. Minimal laporan keuangan itu kan laba rugi. Jadi meskipun Ibu bukan bagian keuangan, ini untuk semua ya, bukan hanya untuk Ibu yang bertanya, untuk semua. Jadi meskipun saudara itu kepala instalasi rawat jalan atau kepala instalasi laboratorium, harus minta ke bagian keuangan laporan keuangan khusus untuk unit kerja saudara. Minimal laporan laba rugi, pendapatan dibandingkan pembiayaan. Kata kuncinya di situ dulu, ya, kata kuncinya di situ. Yang kedua, untuk mereview SPM, kata kunci yang kedua, tercapai apa enggak target SPM-nya? Kalau belum tercapai, jangan direvisi dulu, Bu. Apalagi kalau laporan keuangannya ternyata baik, positif. Labanya cukup baik, tetapi target SPM-nya belum tercapai. Jangan keburu-buru dirubah SPM-nya. Tapi kalau laba ruginya positif, target SPM-nya sudah tercapai, meskipun baru 3 bulan, jadi meskipun baru berjalan 3 bulan, target SPM-nya sudah tercapai, sebaiknya Ibu review untuk diperbaiki lagi. Artinya kalau perlu diturunkan lagi gitu. Misalnya waktu tunggu tercapai targetnya 20 menit. Sudah tercapai dalam 3 bulan ini, waktu tunggu 20 menit. Jangan puas. Meskipun laba ruginya positif. Turunkan. Untuk 3 bulan ke depan, targetnya 15 menit, bukan 20 menit. Ya, jangan keliru tadi ya. Jadi tolak ukur pertama adalah laporan keuangan laba rugi. Kalau labanya positif, targetnya belum tercapai, nggak apa-apa, jangan takut. Biarkan ya sesuai dengan target yang lama itu. Tapi kalau targetnya sudah tercapai, itu yang justru harus ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi.
Nah, bagaimana kalau laba ruginya negatif, minus, defisit? Nah, disitulah harus direview betul, apalagi kalau targetnya tidak tercapai, target SPM-nya. Timnya dudukkan, Bu. Dudukkan, bahas kenapa pembiayaan kita tidak bisa menutup, pendapatan kita tidak bisa menutup biaya operasional, dan kenapa SPM kita tidak tercapai targetnya. Nah, itu silakan dikaji betul, ya, di mana letak masalahnya. Itu pentingnya pelajari betul, ya, metode yang disebut PSG, Problem Solving Cycle. Salah satu metode yang wajib dipahami oleh setiap manajer dan dipergunakan dalam kegiatan manajerialnya. Karena salah satu tugas utama manajemen kan menyelesaikan masalah. Ingat kan? Salah satu tugas utama manajemen selain mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, mencapai tujuan, dan mengembangkan organisasi. Itu mimpi pun harus seperti itu setiap saat. Kalau Bapak Ibu pengen mendapat level manajer yang sukses. Itu ya, Bu. Paham ya? Jadi setiap saat, jangan menunggu 1 tahun, Bu. Ya, siap. Oke, sekarang kita bahas dulu. Nanti saya beri kesempatan untuk bertanya lagi. Pengelolaan keberhasilan organisasi ini bagian dari OM. Jadi kita harus belajar organizational management karena manajer harus membawa keberhasilan organisasi. Di dalam organisasi itu pasti ada struktur. Jadi struktur itu harus ditata betul. Jangan dianggap sepele. Struktur itu menentukan. Yang kedua, di dalam organisasi pasti ada proses. Ya, di dalam organisasi pasti ada proses. Dan siapa yang menata struktur, siapa yang menjalankan proses, utamanya adalah people. Bukan alat. Yang utama adalah SDM. Nah, supaya betul-betul berhasil, salah satu yang harus dibangun adalah budaya organisasi. Organizational culture, budaya organisasi. Jadi untuk memahami satu kalimat atau satu kriteria yang sederhana ini, ternyata banyak hal yang harus kita pelajari. Nomor satu ya OM itu sendiri, ya, Organizational and Management. Yang kedua, perilaku organisasi, organizational behavior. Karena perilaku itulah kalau sudah menjadi kebiasaan, perilaku itu kalau sudah menjadi kebiasaan, itulah yang disebut culture. Nah, banyak manajer yang lupa. Mau berangkat yang diingat hanya ini. Itu pun kalau ingat ke organisasinya. Ini dilupakan. Padahal mestinya hulunya itu ini. Jadi waktu keluar dari rumah lewat pintu setelah doa, jangan lupa. Saya nanti harus mengelola SDM saya seperti apa ya.
itu setiap saat pada waktu saudara akan berangkat ke tempat kerja. Jangan sampai ada organisasi stafnya jam 10 ngobrol-ngobrol di warung kopi, kongko-kongko, kepala unitnya diam saja. Banyak itu saya lihat, ya, banyak sekali. Karena manajernya lupa. Ini yang harus dikelola menjadi sebuah perilaku dan akhirnya menjadi kebiasaan. Culture itu kebiasaan. Jangan sampai nanti ada istilah yang menjadi kebiasaan. Bu, besok Senin rapatnya jam berapa? Rapatnya jam 9, tapi undangan jam 8:30. Itu menghancurkan organisasi, itu budaya seperti itu. Rapatnya jam 9, tapi di undangan tulis saja jam 8:30. Mereka sering terlambat. Itu membangun budaya kehancuran. Jadi kalau Ibu Bapak mau rapat jam 9, ya sudah, undang jam 9. Dan yang tanda tangan mengundang jam 9 kurang 5 sudah duduk di kursi pimpinan rapat. Jangan sampai kebiasaan manajer yang sering saya dengar, datangnya sekitar jam 9, tapi begitu datang, saya nanti dikabari ya, pesertanya sudah lengkap apa belum. Ya, baru jam 10 lengkap, Pak. Itu budaya kehancuran. Tolong dirubah total. Ya, jadi ini yang nomor 1 yang harus dikelola itu SDM. Manajer tugasnya betul-betul meningkatkan motivasi, semangat kerja, ya, kinerja, sehingga menghasilkan organisasi yang sehat dan kuat. Nah, kita lihat sekarang. Tadi kan sudah saya sebut ya, terutama di rumah sakit pemerintah, ada indikator kinerja individu. Jadi setiap individu harus ada indikator kinerjanya. Jadi individual performance itu, kinerja individu itu harus dikontrol betul. Orang per orang, manajer harus paham betul bagaimana kinerja si A, bagaimana kinerja si B. Itu tugas manajemen. Tugas manajer. Dan kalau bisa, manajemen, lengkapilah diri saudara dengan jiwa leadership. Karena yang akan kita kendalikan itu human, manusia, bukan sekedar alat. Tidak semua manajer bisa disebut sebagai leader. Tidak semua manajer bisa disebut sebagai leader. Hanya sebagian kecil. Ya, hanya sebagian kecil. Makanya ada istilah post power syndrome. Jadi setelah tidak menjabat, ya, ditengok sama anak buahnya saja enggak. Pada waktu menjabat, tasnya dibawakan, ya, sepatunya dilapis, ya. Tapi begitu selesai menjabat, ditoleh aja enggak. Kenapa? Karena tidak mengembangkan diri sebagai leader. Kenapa itu semua penting? Karena kita harus membentuk tim. Ya, kita harus membentuk tim supaya ada tim performance. Jadi ada indikator kinerja tim dan ada indikator kinerja unit. Ya, jadi tadi itu SPM-nya sudah lah, itu sekedar wawasan yang dari Jakarta itu
sekedar wawasan, tapi Bapak Ibu harus betul-betul mengembangkan sendiri indikator-indikator yang bisa Bapak Ibu pergunakan untuk ya mendampingi untuk mengembangkan ini. Nah, SDM apa yang harus ditata? Nomor satu tentunya kompetensi. Bagian SDM harus paham, ini tanggung jawabnya. Kalau di unit kerja bagian tanggung jawabnya SDM. Dia sudah punya peta membangun kompetensi SDM di rumah sakit ini atau belum? Ini juga area tesis. Tinggal ngecek bagian SDM, Mas, Pak, Bu, Mbak, mohon maaf, sudah punya peta pengembangan kompetensi SDM atau belum? Jangan terkejut, dan mudah-mudahan tidak ada yang sakit jantung, sehingga kalau hasilnya 90% belum memiliki. Yang kedua, legality. Sertifikasinya masih berlaku apa enggak? SIP-nya masih berlaku apa enggak? Sudah terakreditasi apa tidak kepakarannya? Kemudian ini persoalan tadi itu, perilaku dan culture tadi. Kalau ini persoalan teknis ya, ini persoalan perilaku. Penting untuk dikendalikan betul. Nah, kalau tim apa? Tim itu yang penting adalah mekanisme komunikasi, kolaborasi, adanya share value, adanya saling percaya. Itu yang membuat tim ini makin kuat. Komunikasinya harus diatur, sistemnya, kolaborasinya harus diatur. Ini tambahkan ya, koordinasi, komunikasi dan koordinasi. Kemudian kerjasamanya, kolaborasi. Harus ada share value. Jadi kalau Bapak Ibu pemimpin unit kerja, pimpinan unit kerja, mestinya saya lupa menyampaikan di awal perkuliahan dulu, mestinya setiap saat setelah kuliah begini, minggu depan timnya kumpul, Ibu share ya pengetahuan yang sudah didapat itu di-share, itu yang disebut share value. Jangan disimpan sendiri. Malah ada loh manajer yang kalau anak buahnya pinter itu nggak senang. Saya minta izin misalnya, ya. Bapak, Ibu, saya izin tahun depan akan mendaftar untuk pendidikan lanjutan. Oh, enggak boleh Pak Widodo, belum. Jangan dulu. Banyak yang begitu. Takut diselip oleh anak buahnya. Takut dilampaui oleh anak buahnya. Enggak maju organisasi kalau sistemnya seperti itu, tidak maju. Karena share value-nya negatif, tidak ada sama sekali. Ya, jadi pengetahuan yang Ibu dapat di kampus sebarluaskan, sosialisasikan ke timnya. Demikian juga kalau tingkat rumah sakit. Kalau biasanya saya sudah menyampaikan ke bagian diklat di rumah sakit, kalau ada anggota yang mengikuti training, begitu selesai, begitu sampai wajib melapor di depan forum, di depan audiens apa yang didapat dan di mana urgensinya untuk organisasi ini. Bapak Ibu yang menangani diklat, menangani SDM, tolong lakukan itu. Wajibkan setiap staf yang selesai mengikuti pelatihan, selesai mengikuti pendidikan, menyampaikan hasil di dalam forum audiens yang cukup besar. Supaya teamwork-nya berjalan dan didesain betul itu teamwork-nya.
Nah, yang terakhir tentunya kalau organisasi yang jangan lupa ya 5S itu ya, 5S yang kadang-kadang masih ada plusnya. Nomor 1, menata status. Sampai hari ini saja masih banyak Pemkab, Pemprov, Pemkot yang belum paham bagaimana penerapan BLUD. Padahal statusnya sudah BLUD. Itu penting, menata status itu. Saya mau membuat badan hukum, Pak Wid. Nah, itu harus dipelajari. Bedanya yayasan apa, kalau PT apa, kalau CV apa. Karena itu punya konsekuensi yang beda-beda. Yayasan pun kena pajak sekarang. Hati-hati. Tidak seperti dulu. Semua berlindung dengan nama yayasan sosial. Sekarang rumah sakit nggak bisa berlindung di bawah naungan Badan Hukum Yayasan Sosial. Struktur sudah banyak kita bahas. Ya, struktur sangat menentukan. Strategi, Bapak Ibu harus banyak membaca manajemen strategi karena strategi itu adalah ya roadmap, peta perjalanan organisasi. Renstra itu roadmap, RSB itu roadmap. Seperti kalau kita pergi ke suatu daerah di mana kita belum pernah ke sana, tentunya yang nomor 1 yang paling baik kita membawa peta. Organisasi juga demikian, kan berjalan ke depan, belum tahu tahun 2022 itu bagaimana. Nah, itu harus punya peta. Sistem manajemen dan organisasi pasti punya sistem. Kalau manajemen ingat input, proses, output, feedback, itu yang disebut sistem. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang sering terkejut meneriakkan sesuatu, yang diteriakkan harus itu. Input, proses, output, feedback, harus begitu. Kemudian prosedur, ya, services. Ini penting tadi ya, tadi SPM, indikator, ya, clinical pathway, PPK, itu semua menata prosedur. SOP itu menata prosedur. Ini dasar pemahaman area organisasi dan manajemen. Sangat luas, dan ingat OM itu bukan sekedar sains, tetapi juga art. Tolong itu diingat betul. OM itu tidak sekedar sains, tetapi juga art. Pak Immanuel, kameranya kurang ke bawah, Pak. Yang kelihatan hanya rambutnya. Nah, gitu, Pak. Pak Immanuel dari daerah mana, Pak? Aslinya. Halo, Pak Immanuel. Audionya belum di-unmute. Dari daerah mana, Pak Immanuel? Loh, kok di-mute lagi malah? Oh, kok malah menghilang? Kok malah menghilang, Pak Immanuel? Di chat box bilangnya audionya bermasalah, Pak. Oke. Ke Pak Wagia aja. Pak Wagia dari daerah mana aslinya, Pak? Saya kelas Jogja, Pak. Jogja. Kameranya juga kurang ke bawah sedikit, Pak Wagia. Gantengnya nggak kelihatan nanti. Gantengnya nggak ketok kok. Nah, gitu, Pak. Kurang lagi, kurang, Pak.
Nah, lain kali diatur, terutama nanti kalau seminar, kalau ujian loh ya, diatur betul kameranya. Karena itu mempengaruhi juga penguji nanti. Di Jogja 2 tambah 2 berapa, Pak? 4, Pak Wid. 4. Iya, itu sains. Di London pun 2 tambah 2 juga 4. Itu yang disebut sains. Nggak ada bedanya. Materi ini dengan di London tidak ada bedanya. Tapi ingat, materi ini juga sebagai art. Kalau di Jogja 2 tambah 2 jadi apa, Pak? Kalau art, Pak. Kemarin kuda lumping kan. Nah, itu ingat toh. 2 tambah 2 jadi kuda lumping. Belum lagi kalau saya tanya 3 tambah 3 jadi apa? Kalau di Bu Seli dari daerah mana, Bu Seli? Saya Malang, Pak Wid. Nah, kalau di Malang 3 tambah 3 kalau seni jadi apa, Bu? Wah, nggak bakat seni ini kayaknya Bu Seli ini. Hah? 3 tambah 3 jadi apa? 3 tambah 3 itu kalau di tempat saya dari Madiun, itu ibu hamil baris, Bu. Ya, 3 tambah 3, coba 3 dijajarkan dengan 3, kan seperti ibu hamil baris. Jangan ketawa, Bu Seli. Kok semua jadi ketawa? Itu seni itu. Nah, jadi tolong diingat kalau akan menjadi pakar itu banyaklah belajar. Sudah pernah saya sampaikan kan? Kalau akan menjadi seniman, banyaklah berlatih. Jadi yang fresh graduate, apalagi yang sudah menjabat, tolong jangan takut menerapkan apa yang pernah didapat di kampus. Sebagai latihan. Ya, karena OM, manajemen, organisasi itu selain sains, dia juga seni. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Izin bertanya, Pak Wid. Silakan, Bu Resta. Terkait struktur organisasi, tadi kan disampaikan harus betul-betul diperhatikan, ya, Pak Wid. Nah, bagaimana dengan ketika organisasi itu ingin memperlebar struktur organisasinya karena ada kebutuhan, mungkin beban dari SDM tertentu itu terlalu berat juga harus mengcover beberapa tugas. Nah, cuma kalau dari sisi SDM itu kan kalau semakin lebar struktur organisasi, kos yang dikeluarkan organisasi juga semakin besar, Pak Wid. Itu bagaimana? Terima kasih. Baik, jadi kalau struktur nomor 1, prinsipnya ini untuk semua ya, bukan hanya untuk yang bertanya, untuk semua. Apalagi kalau saudara sudah diberi kewenangan, misalnya menata struktur. Nomor 1 prinsipnya, sedikit struktur kaya fungsi, Bu. Itu prinsip sudah. Karena organisasi itu kan salah satu prinsipnya adalah efisiensi. Nah, efisiensi itu kalau di dalam struktur, penerapannya adalah sedikit struktur tapi kaya fungsi. Prinsip yang kedua, jangan lupa kalau menata struktur organisasi, prinsip yang kedua adalah bagi habis. Jadi semua pekerjaan apapun yang harus dilakukan organisasi itu harus ada yang menangani. Istilahnya bagi habis. Pokoknya semua pekerjaan yang harus ditangani oleh organisasi harus ada yang diberi tugas. Jangan lupa, parkir itu tugasnya organisasi. Rumah sakit.
perkara diserahkan ke pihak ketiga, tapi tentunya di rumah sakit harus ada yang menangani persoalan parkir. Nah, kadang-kadang direktur lupa sudah diserahkan ke pihak ketiga, di rumah sakit tidak ada yang diberi kewenangan untuk menangani. Apapun yang harus dikerjakan di rumah sakit harus ada yang menangani. Itu istilah bagi habis. Yang ketiga, kalau ingin menambah SDM, baik itu rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta, jangan lupa melakukan analisis beban kerja. Karena pengalaman saya di beberapa rumah sakit, ya, kalau rapat semua mengeluh sudah kewalahan, Bapak Ibu di unit kerja saya sudah kewalahan. Tapi pada waktu dilakukan analisis beban kerja, rata-rata belum sampai 80%. Dan analisis beban kerja itu sederhana sekali. Ya, formulirnya sederhana sekali. Jadi membuat form isian, ya, kolom pertama waktu, kolom kedua aktivitasnya apa, kolom ketiga di mana tempatnya, siapa saja yang terlibat, ya. Kolom keempat dia terkategori tugas pokok atau tugas tambahan, atau bukan tugas. Nah, itu setiap SDM disuruh mengisi, Bu. Minimal dua minggu mengisi. Dan setiap hari harus diparaf, diperiksa oleh atasan. Itu analisis beban kerja. Yang kalau rumah sakit pemerintah sekarang wajib. Kalau ingin mengusulkan SDM, sebenarnya wajib harus menyertakan hasil analisis beban kerja. Dan ini juga bisa sebagai penelitian tesis. Jadi tesis saudara nanti bermanfaat baik untuk saudara sendiri, untuk rumah sakit juga mendapat manfaat. Ya, tesisnya analisis beban kerja. Nah, idealnya memang 1 bulan, tapi minimal 2 minggu. Dan waktunya dibagi per 30 menit. Jadi jam 7 sampai 7.30 dia harus mengisi apa aktivitasnya. 7.31 sampai jam 8 apa aktivitasnya setiap hari. Mungkin hari pertama sampai hari kedua dia masih baik-baik ya, masih diupayakan betul-betul bekerja, tapi pengalaman saya hari ketiga, keempat sudah kembali kebiasaan lamanya. Datang yang ngobrol dulu ya. Jadi itu mengenai struktur. Itu mengenai struktur. Ada pertanyaan lagi, silakan. Masih terkait yang tadi ya, Pak. Ya. Jadi contohnya itu kalau di tempat saya ada kepala bidang pelayanan medis itu merangkap sebagai kepala penjaminan untuk BPJS atau asuransi yang lain, Pak. Nah, ini sebenarnya kalau dirasa tugasnya kan sudah cukup berat. Nah, ini sebenarnya ada planning untuk memecah itu, cuman kalau ditinjau dari manajemen SDM-nya kan akhirnya menambah kos rumah sakit. Ibu, rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta? Swasta, Pak Wid.
swasta. Sudah bekerja sama dengan BPJS? Ampun. Sudah, Pak Wid. Saya sangat merekomendasi kalau rumah sakit sudah bekerja sama dengan BPJS segera membentuk unit case-mix. Unit case-mix. Dia nanti yang merupakan ujung tombak rumah sakit untuk memeriksa DPJP itu sudah menulis ya summary rekam medisnya dengan lengkap atau belum. Rekam medisnya sudah tertulis ya sesuai dengan persyaratan apa tidak. Itu salah satu subunit yang ada di tim case-mix. Memeriksa kelengkapan penulisan rekam medik. Karena itu merupakan problem yang sangat mendasar untuk klaim BPJS. Ya. Yang kedua, sub yang memeriksa pemberian kode, diagnosis dan kode. Jadi di dalam tim case-mix itu ada satu unit yang khusus hanya memeriksa diagnosisnya ini sudah benar apa enggak, sesuai dengan riwayat yang tertulis di rekam medis. Dan DPJP sudah memberi kode yang benar apa tidak? Jadi subunit yang kedua adalah coder yang memberikan kode. Subunit yang ketiga adalah mengevaluasi semua klaim itu sudah lengkap apa tidak, ya, dan sudah bisa dikirim apa tidak. Jadi ini unit yang besar, Bu. Kalau mau belajar silakan ke salah satunya ke RSUD Sidoarjo. Di sana unit case-mix itu ya sangat menentukan klaimnya itu cepat selesai apa tidak. Dan di unit case-mix itu ada dokter yang bertugas secara bergilir setiap hari. Jadi silakan kalau mau belajar ke RSUD Sidoarjo, ya, unit case-mix-nya sudah tertata betul, ya, standar kerjanya sudah tertata, klaimnya jarang yang dispute, ya, jarang yang ditolak. Ya. Waktu pengiriman klaimnya biasanya 2 minggu setelah akhir bulan sudah selesai, sudah berangkat. Dan yang dispute sangat kecil. Itu Bu, mengenai mengatur struktur. Jadi jangan, Kabitian jangan disuruh pegang case-mix, jangan disuruh pegang sekaligus menangani penjaminan kerjasama dengan asuransi. Nggak selesai-selesai nanti klaimnya. Ya kalau itu kebutuhan yang mutlak. Meskipun membutuhkan anggaran, tapi itu nggak bisa ditawar untuk mengamankan cash flow-nya rumah sakit. Itu Bu, kira-kira gambarannya. Jadi sampaikan ke owner, sampaikan ke pemilik dan direktur bahwa tim case-mix itu kelas apa rumah sakitnya? Halo. C, Pak Wid. Oh, apalagi sudah C, ya sudah cukup besar loh klaimnya untuk BPJS kelas C, ya.
Jangan sampai terlambat-terlambat. Silakan pertanyaan yang lain masih ada? Izin bertanya Pak Wid. Oke. Iya, mengenai struktur Pak Wid. Itu Oke. ada kalanya kalau setiap unit itu memiliki apa? Indikator mutu atau standar tersendiri, itu kadang-kadang muncul silo mentality itu Pak Wid. Jadi ingin unitnya itu bagus sendiri Pak Wid. Sehingga kadang-kadang kerjasamanya dengan unit lain ini kurang karena nggak mau apa ya, istilahnya tidak mau indikator mutunya turun seperti itu Pak Wid. Loh, kan menyalahi kaidah skema saya tadi kalau itu Bu. Jadi tolong jangan lupa kaidah skema ini, ya. Makanya itu share value itu penting, ya. Share value itu penting. Jadi teamwork, share value, communication, coordination, kolaborasi ini sangat penting, ya. Nggak bisa. Jadi kalau Ibu atasan dari unit kerja itu ya panggil saja kepala unit kerjanya, briefing, beritahu. Ya. Tapi kalau seseorang itu berjuang unitnya supaya terbaik, ya nggak apa-apa, Bu. Tapi asal dia juga mau share value, dia mau koordinasi, dia mau kolaborasi. Tapi kalau dia berkeinginan tim unit saya nanti harus yang terbaik, ya alhamdulillah mestinya. Ya. Hanya kelemahannya karena tidak mau share value, tidak mau kolaborasi, itu yang harus diselesaikan. Begitu Bu. Ya. Oke, saya lanjut. Jadi untuk mengingat kembali agak cepat saja. OM itu posisinya ada di sini kan. Dia ya perkembangan dari ilmu administrasi, jangan lupa itu. Dan itu berlaku untuk organisasi bisnis maupun organisasi publik. Dan setiap organisasi memerlukan aturan-aturan. Dan pasti ada aturan-aturan. Kesehatan tidak hanya pada individu, masih ingat kan? Kesehatan itu juga ukuran organisasi. Makanya SPM itu penting. IKI-IKU itu penting. Ini sudah kita cepat ke ini saja. Saya ingatkan lagi, banyaklah membaca. Manajemen ini lingkupnya demikian kompleks. Ya, ada manajemen strategik, ada operasional, ada keuangan, SDM, dan seterusnya. Makanya setiap sebelum kuliah saya beri waktu kalau ada pertanyaan dari hasil bacaannya. Manfaatkan itu. Demikian juga organisasi. Ada teori organisasi, ada status, ada struktur, ada asas. Nanti kita bahas asas ini penting. Nah, hari ini sebenarnya ini nomor 5 ini, khusus nomor 5 ini. Pengembangan organisasi atau OD, Organizational Development. Nah, itu harus didukung dengan budaya organisasi, perilaku organisasi. OB dan OC, Organizational Behavior dan Organizational Culture. Yang bisa kita kelola dengan salah satu misalnya menerapkan konsep learning organization, menerapkan konsep organisasi pembelajar, atau juga bisa dengan organizational learning, pembelajar organisasi. Ini dua hal yang berbeda. OL berbeda dengan LO, jangan keliru. Nah, organisasi itu apa? Ini kan sudah ya. Bentuk kebersamaan beberapa orang. Untuk apa? Jangan lupa. Menyamakan persepsi dan tujuan. Makanya
Ya, share value, komunikasi itu penting untuk menyamakan persepsi ini. Jadi kalau tadi ada laporan seperti itu, saya bisa mendiagnosis bahwa komunikasi untuk menyamakan persepsi di rumah sakit ibu tadi itu mampet, stagnan, tidak terjadi dengan baik. Mungkin tidak pernah dikumpulkan jadi satu, sharing pengalaman, bagaimana unitmu kok baik, ya harusnya begitu. Ini saya lewati saja karena organisasi itu tidak hanya struktur yang kaku, tetapi dia sebenarnya sosial system, ya sistem sosial, makanya harus ditata budaya dan perilakunya, karena dia organisasi itu sistem sosial. Nah, kalau Adron penelitiannya menghasilkan informasi bahwa produktivitas, ya, efisiensi, efektivitas itu terkait dengan kepuasan seluruh staf. Makanya tadi ya contohnya yang Dharma Wisata dengan pembagian paket tadi. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan. Jadi kita harus fokus ke sana. Sehingga kita harus paham ya persoalan psikologi. Kita harus paham ini. Jangan-jangan kepala unit yang tidak mau sharing tadi orangnya memang introvert dan egois, misalnya begitu. Ya kalau perlu dikirim ke psikolog, didiagnosa dulu. Dia tipenya introvert atau ekstrovert, egois atau mau sharing, itu bisa ketahuan. Dan kita bisa menyelesaikan kalau sudah tahu problemnya. Ya, karena manusia, jangan lupa, yang kita kelola itu manusia. Jadi pahami betul ya persoalan-persoalan psikologi. Supaya ada peningkatan produktivitas yang optimum. Dengan membangkitkan kepuasan, motivasi, semangat, dan bekerja dengan etika dan moral. Dan organisasi harus fleksibel, ya, adaptif, bisa menerima perubahan, karena perubahan itu pasti terjadi. Ingatkan, ya, pimpinan unit kerja bahwa perubahan itu absolutely pasti terjadi. Ya, saya kira sistem sudah tahu ya, ada input, ada proses, ada output, ada feedback. Kontingensi itu adalah kita harus selalu punya plan A, plan B, plan C. Itu yang disebut kontingensi teori. Biasanya di kesatuan ini sangat paham tentang kontingensi teori. Selalu punya plan A, plan B. Kalau plan A gagal, cepat di-switch ke plan B. Plan B gagal, cepat di-switch ke plan C. Itu yang disebut kontingensi teori. Di manajer harus punya ya persiapan alternatif. Nah, menyamakan persepsi itu sesuatu yang penting. Tadi saya sebut ya. Metodenya bisa dengan menerapkan LO ini, organisasi pembelajar. Terutama jangan lupa etika, moral, tidak hanya kompetensi, ya, etika, moral, belajar bersama, ya. Kayaknya kepala unit tadi itu nggak pernah belajar bersama kayaknya. Ya. Share vision, ya, share ide-ide, pemikiran, itu penting. Untuk menyamakan
persepsi, dan tujuan dalam satu organisasi. Kita lanjutkan dulu. Jadi kalau saudara punya rencana dan sudah membuat rencana pengembangan unit kerja, jangan lupa harus mencakup semua sistem. Ya, SDM-nya, teknologinya, ya, prosesnya, aturan hukumnya, jangan lupa itu. Itu yang disebut whole organizational system. Harus komprehensif. Harus lengkap, tidak boleh hanya membangun teknologinya saja, membangun sumber dananya saja, tidak boleh begitu. Harus komprehensif whole system. Yang kedua, harus dalam bentuk perencanaan yang jelas. Nah, ini juga bukan perencanaan unit kerja loh ya. Perencanaan manajer. Apakah manajer sudah membuat perencanaan untuk mengembangkan unit kerjanya? Ini juga area tesis, silakan. Dan teliti di rumah sakit Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh. Jadi nanti manfaatnya untuk Ibu Bapak selesai dan rumah sakit dapat informasi dan untuk upaya penyempurnaan. Apakah setiap manajer unit kerja sudah punya perencanaan pengembangan unit kerjanya? Dan kalau Bapak Ibu kepala unit kerja nanti pulang dari atau sekarang cepat introspeksi pengakuan dosa. Sudah punya enggak perencanaan pengembangan unit kerjanya? Dan mekanismenya manage from top. Jadi harus ada cascading. Dari direktur ke wadir, dari wadir ke kabak kapit, dari kabak kapit ke kepala seksi, kasubag, dan seterusnya. Jadi harus cascading namanya. Ya, berjenjang. Nah, kalau rapat-rapat ya disampaikan kepada pimpinan, Bapak, Ibu, apakah kita tidak sebaiknya masing-masing unit kerja membuat perencanaan manajerialnya, bukan perencanaan unit kerjanya. Ya. Kalau perencanaan unit kerja itu kan misalnya kalau IGD kunjungannya targetnya berapa, ya, waktu tunggu targetnya berapa, angka kematian diturunkan berapa, itu perencanaan kerja unit. Ini perencanaan kerja manajer unit. Supaya terjadi peningkatan kesehatan organisasi nih, organizational health. Ya, kalau kesehatan organisasi ya, misalnya nomor 1 tadi itu laba rugi, ya, SPM-nya tercapai apa tidak, itu kesehatan organisasi. Effectiveness sudah kita bahas, efisiensi sudah kita bahas. Ya. Dan ini pesan terakhir, jangan lupa belajarlah behavioral science. Karena yang saudara tangani tidak sekedar mesin, tetapi human. Belajarlah behavioral science, pesan saya. Maka di perkuliahan kan ada kan, salah satu mata kuliahnya di S2 KK ini kan ada. Nah, strategi pengembangannya bagaimana? Jadi jangan lupa kalau saudara menyusun strategi pengembangan untuk saudara sebagai kepala unit kerja, nomor 1, strategi behavioral. Jadi yang dikelola nomor 1 adalah persoalan psikologi
memiliki persoalan perilaku dan persoalan kebiasaan budaya. Caranya adalah harus ada panutan. Di unit kerja itu harus ada panutan, role player. Ada proses-proses consultation. Jadi manajer itu harus bisa sebagai konsultan. Jangan kalau ditanya anak buahnya, iya piye ya aku dhewe gak ero iku. Jangan sampai ada kata-kata itu kepada anak buah. Karena itu menggugurkan ya adanya role player ini, menggugurkan adanya panutan. Lakukanlah sensitivity training. Makanya kalau di beberapa rumah sakit saya selalu menekankan dalam 3 tahun terakhir ini harus ada sense of crisis, harus ada sense of belonging. Kalau nggak ada, nggak akan bisa survive dalam 2-3 tahun terakhir ini. Harus ada sense of crisis. Kita sedang berada pada periode kritis, extraordinary. Ini dipesan lagi team building, bangunlah tim. Ya. Masa kalah dengan pelatih voli? Bapak Ibu ini kan pakar. Pelatih voli itu paling-paling lulusan SMA, D3. Ya, tapi kan mereka bisa membentuk tim building. Kerjasama tim, 6 orang itu. Nah, kepala unit kerja yang pendidikannya relatif lebih baik kok nggak bisa membentuk tim building. Ikuti dengan performance appraisal, penilaian kinerja, pemberian reward, dan kalau perlu, kalau terpaksa baru punishment. Tapi utamakan reward terlebih dahulu. Ini strategi yang pertama. Strategi yang berikutnya structural. Jadi tolong struktur organisasinya juga direview di unit kerjanya. Pembagian tugasnya semua sudah dibagi habis apa belum? Ya, masing-masing sudah jelas kewenangannya, tanggung jawabnya. Itu struktur. Yang terakhir technical, hampir sama. Pesannya adalah jangan lupa monitoring dan evaluasi. Ini di beberapa rumah sakit hasil akreditasi kebanyakan relatif jelek pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Ini kira-kira strategi pengembangan dasar berpikir untuk mengembangkan organisasi, ya, dan apa saja yang harus kita siapkan pada diri kita kalau kita ini kepala unit kerja. Dan ingat, tidak sekedar sains, tetapi art, seni. Kalau sains belajar cepat bisa, tapi kalau art perlu banyak latihan. Percayalah pesan saya. Ya. Karena untuk menjadi sains, ya dokter, pengalaman saya ya 3 tahun di klinik selesai jadi dokter pakar. Tapi pada waktu menghadapi pasien ternyata berbeda-beda. Dan itu membutuhkan seni. Dan sampai hari ini pun belum selesai untuk mengembangkan seni itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Bertanya Pak Wid. Silakan Bu. Ya. Yang pertemuan minggu lalu Pak Wid. Oke. Terkait gambar Pak Wid yang ada 5 itu engagement, terus yang struktur. Evaluation question. Yang struktur Bu.
Oke, kenapa? Judulnya program evaluation. Program evaluation. Iya, yang ada 5 tahap program evaluation. Oh ya, Ada engagement and understanding, terus ya. evaluation question. Itu penjelasannya untuk rumah sakit. Bagaimana Pak? Ini saya baca kebanyakan pendidikan. Bentar, saya harus mencari slide-nya dulu Bu ya. Bentar. Itu di apa di sini? Mudah-mudahan di sini. Oke. Kayaknya enggak di sini slide-nya. Itu di slide. Mungkin dicatat dulu ya, Bu, nanti pertemuan. Karena saya harus mencari slide-nya ini. Tidak di sini. Boleh satu lagi Pak? Ya, silakan. Yang masalah produktivitas rumah sakit itu saya nemunya kok bor kayak gitu-gitu ya Pak Widi. Kalau yang hubungannya dengan keuangan itu apa Pak ini? Produktivitas tipe A, B, C itu. Jadi produktivitas itu ukurannya sama seperti melaporkan kinerja yang lain, Bu. Pelaporan kinerja itu sistematikanya kan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan. Kan begitu. Dan itu asalnya dari mana? Asal-muasalnya adalah dari konsep balance scorecard. Ibu pernah membaca konsep BSC, balance scorecard, itu kan ada 4 perspektif. Ada 4 perspektif. Keuangan, customer, proses bisnis internal, dan pertumbuhan pembelajaran. Nah, yang keuangan ini khusus keuangan. Yang 3 inilah yang disebut non-keuangan. Jadi seperti bor, kepuasan pasien, jumlah kunjungan, ya, jumlah readmisi, itu pelayanan ini, Bu. Produktivitas pelayanan. Nah, produktivitas keuangan juga harus diukur. Dan ROI itu nggih paling nggih. Kalau produktivitas bukan itu. Kalau produktivitas itu nomor 1 pendapatan dibagi jumlah total SDM. Itu ukuran produktivitas. Jadi bukan ROI-ROA itu. Kalau ROI-ROA itu ya besaran apakah investasi saya ini sudah bisa mendatangkan uang apa tidak. Tapi kalau ini produktivitas. Ibu bekerja di rumah sakit mana, Bu Endang? Di RSIA Gendang Sari Mer, Pak. RSIA Gendang Sari Mer. Di bagian apa? Sekarang di SPI, Pak. Nah, di SPI kudu ngerti loh, Bu ya. Ayo, saya tanya. Jumlah karyawannya berapa? 156, Pak Wid. 156? 6. Pendapatan 2020 berapa, Bu? Omset gitu. Total pendapatan. Sekitar 40-an setahun. 40 M. Iya. Ibu bawa handphone, no? Bawa handphone atau bawa kalkulator? Buka kalkulator, Bu. Semua yang lain juga buka kalkulator. Di handphonenya atau kalau ada kalkulator. Ibu bagi 40 M dibagi 157. Ada yang sudah ketemu? Berapa? 0,25 M, Pak. 254. 254.000. 254. 1.000 atau juta?
Juta. Juta. Itu cara mengukur produktivitas dari dimensi keuangan. Nah, sekarang tinggal memaknakan. Nah, untuk memaknakan saya tanya dulu. Rumah sakit Ibu dan Anak Mer ini kelas apa, Bu, sekarang? C khusus, Pak Wid. C khusus. Jadi C plus ya. Jadi kalau C khusus, C plus itu mirip dengan C-nya rumah sakit umum. Jadi produktivitasnya sangat bagus, Bu. Karena rumah sakit umum yang kelas C, standar produktivitasnya adalah 125 sampai 140 juta per orang per tahun. Nah, itu bisa diketahui di mana ya Pak Wid? Kalau untuk tipe A berapa, tipe B berapa? Buka Google toh, Bu. Cari referensi. Buka. Banyak itu. Banyak. Ya. Untuk mengukur. Tapi kan sudah selesai. Sudah saya sampaikan. Untuk rumah sakit kelas C. Ya. Itu yang ideal, yang baik. Itu antara 125 sampai 140. Padahal Ibu ini 200 berapa tadi? 54. 254. Berarti istimewa itu, bukan hanya baik, istimewa. Cuman nggak keliru tak menghitung SDM-nya, Bu. Jangan-jangan Ibu menghitung SDM-nya keliru. Kan di luar outsource gitu. Oh ya enggak. Iya, kita cleaning pakai outsource. Ya meskipun pakai outsource tetap harus masuk, Bu. Oh. Karena dia kan tenaga yang membersihkan, tenaga yang kalau nggak ada dia kan nggak ada pasien, pasiennya takut masuk kotor rumah sakitnya. Oh, berarti internal dan iya, asal yang mengerjakan sesuatu di rumah sakit itu. Di rumah sakit itu loh ya. Kalau dengan offset berapa kira-kira? Sampai 200, Bu? Enggak sampai, udah tambah 35. 190-an. Coba dibagi. 40 dibagi 190. Masih di atas 200. Nah, itu ya. Ibu harus berbahagia itu. Nah, mestinya sekarang kalau seperti itu owner harus paham, ya mau berikan bonus ke stafnya kan gitu. Saya bukan provokator loh, saya hanya kalau Ibu sebagai direktur atau owner jangan lupa kalau sudah seperti itu ya ingat stafnya untuk meningkatkan tadi itu semangat kerja tadi itu. Ya. Cuman juga harus dibandingkan, itu tadi kan total pendapatan, harus dibandingkan juga terhadap pembiayaan. Ya dari 40M itu pembiayaannya berapa? Kalau pembiayaannya surplus ya tentunya tadi itu produktivitasnya memang baik. Tapi kalau dibandingkan dengan pembiayaan dia jadi minus ya nanti dulu gitu. Ya. Kira-kira berapa, Bu? Pembiayaan total 1 tahun. Kalau bersihnya paling ya nanti 10% loh. Oh, 40 bulan sudah, Ibu harus sangat bersyukur itu. Ya, produktivitasnya baik, ya, laba ruginya sangat baik. Ya, mudah-mudahan bisa langgeng terus seperti itu. Direkturnya siapa, Bu, sekarang? Sementara masih mencari penggantinya almarhum Pak Kampo. Oh, penggantinya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Izin bertanya Pak Wid. Silakan. Terkait dengan pengembangan organisasi, tadi disebutkan bahwa pengembangan organisasi dari top manager, ada cascading. Cascading. Ya. Kemudian yang saya tanyakan, apabila itu ada ide terhadap situasi yang ada di organisasi tersebut, ide pengembangan organisasi itu berasal dari
manajer yang berada di bawah, seperti middle manager sampai ke bawah gitu. Nah, apakah itu bisa? Padahal top manajernya itu tidak tidak sadar kalau di organisasinya itu membutuhkan perubahan atau pengembangan organisasi, itu yang pertama. Yang kedua, untuk meyakinkan top manager kiat-kiatnya seperti apa? Itu. Terima kasih, Pak. Oke, jadi ini pertanyaan yang cukup banyak timbul ya. Jadi sebenarnya idealnya rencana pengembangan organisasi itu harus dimulai dari top management. Tapi jangan sampai kelupaan pernyataan saya yang sering saya tekankan. Idealnya harus dimulai dari top management. Jadi top management dulu punya rencana besarnya selain Renstra. Nah, baru nanti di bawahnya itu menyesuaikan dengan rencana atasannya itu, demikian seterusnya ke bawah, itu yang disebut cascading. Tapi kalau Ibu kepala instalasi misalnya, Ibu bekerja di mana Bu sekarang? Dinas Kesehatan, Pak. Oh, Dinas Kesehatan. Oke, siapa? Subbag atau seksi atau bidang atau bagian? Staf. Oh, masih staf. Nggak apa-apa. Ibu ingat nanti suatu saat kalau Ibu memegang posisi struktural, kalaupun dari atasan Ibu belum ada rencana pengembangan itu, jangan berhenti. Ibu buat sendiri di unit kerjanya. Unit kerjanya Ibu tata betul. Kembangkan unit kerja itu. Ya. Jadi contohnya minggu depan ini ada yang bekerja di laboratorium gizi daerah milik Pemprov peserta ini? Tidak ada ya? Ini sebuah contoh. Direkturnya yang baru itu minggu depan mengadakan semacam workshop untuk membuat rencana pengembangan laboratorium gizi daerah Provinsi Jawa Timur. Nah, itu anak buah harus bersyukur karena direktur yang baru ini betul-betul punya pemikiran modern tentang manajemen dan organisasi. Sehingga sangat membantu timnya yang ada di bawah. Tapi kalau atasannya nggak ada, ya sudah Bu, Ibu berpikir untuk unit kerja Ibu, seandainya suatu saat nanti Ibu diangkat menjadi struktural. Jangan menunggu sampai atasan ada ide. Nah, bagaimana kalau ada usulan-usulan? Pengalaman saya, nomor satu, Bapak Ibu harus bisa menampilkan diri supaya bisa dipercaya oleh semua orang, termasuk atasan. Nah, itu sebuah tugas yang sangat-sangat berat. Membuat diri saya ini bisa dipercaya oleh banyak orang dan terutama oleh atasan. Yang nomor satu, tunjukkan prestasi pasti Bu. Tunjukkan prestasi. Nomor dua, kalau menghadap jangan selalu mengeluh. Kebanyakan anak buah kalau menghadap hanya soal yang dia keluhkan, bukan menyampaikan usulan, ide gitu. Jadi kalau menghadap atasan jangan sekedar menyampaikan keluhan. Ya, tapi juga seringkali harus menyampaikan ide, usulan-usulan, dan tampilkan kinerja sebaik-baiknya. Kemudian saya beri bonus, tapi ini janji untuk tidak kepentingan pribadi. Janji dulu ke atas, apa yang saya sampaikan ini bisa
dilaksanakan tetapi tidak untuk kepentingan pribadi. Itu ya, saya beri bonus. Pahamilah kebiasaan dan hobi atasan. Supaya Bapak Ibu bisa terkategori yang orang yang bisa mendekat ke atasan. Tapi ingat tadi ya, janjinya tadi itu. Jangan dipakai untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan unit. Jadi kalau atasannya itu senang main tenis, ya Bapak Ibu cepat belajar tenis. Ya. Tanya, Bapak, Ibu, saya boleh ikut tenis bersama? Ya kalau orang hobi tenis pasti, ya boleh aja. Pasti gitu. Nah, pada saat itulah komunikasi bisa terjadi. Tapi tolong loh ya, tadi ya sudah saya janji ya dan didengar dari atas, tidak untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk betul-betul kepentingan masyarakat banyak. Itu yang saya lakukan itu. Masih ada beberapa menit ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kayaknya minggu depan mungkin masih harus dilanjutkan materi ini. Termasuk tadi saya janji akan membahas kuisnya tadi ya. Kita belum sempat membahas kuisnya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Pak Wid, mohon izin bertanya Pak Wid. Silakan Bu. Saya kemarin itu membaca tentang cost analisis itu juga ada cost outcome dan cost utility analysis Pak Wid. Mohon penjelasannya mengenai hal itu Pak Wid. Terima kasih. Jadi nomor 1 cost outcome ya. Iya Bu. Halo. Ya Pak Wid. Yang kedua cost analysis. Cost utility analysis. Cost utility dan cost outcome. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kesulitan seperti itu, coba kita bersama-sama berlatih. Jadi semua masuk ke Google, tolong semua masuk ke Google. Semua masuk. Jadi jangan menunggu perkuliahan. Jangan menunggu perkuliahan. Jadi Bapak Ibu masukkan saja. Seperti yang ditanyakan tadi, cost utility analysis. Itu apa sih? Nah ini banyak pilihan. Ya, sudah disediakan ini. Definisinya. Ya, atau mau cari artikel yang ada di jurnal. Ya. Atau yang sudah diterapkan di bidang kesehatan. Oh, saya perlu contoh. Ini contoh. Jadi, Bapak Ibu harus proaktif. Jangan menunggu perkuliahan. Nah, kalau sudah membaca, masih ada yang kurang jelas, silakan di awal perkuliahan kita bisa diskusikan itu. Kemudian yang pertama tadi apa Bu? Cost analysis ya? Cost outcome. Ini saya agak jarang mendapatkan kalau ini. Nah, makanya sedikit kan? Sedikit. Jadi agak jarang Ibu, cost outcome analysis itu agak jarang.
Yang ada tadi itu yang ditanyakan Pak siapa tadi, cost benefit dan cost effectiveness, CBA dan CEA. Kalau cost outcome itu kayaknya mungkin Ibu yang Ibu baca barangkali ya tidak terlalu tepat menggunakan istilahnya. Coba kalau saya buka apa itu cost outcome analysis. Nah, ini menjadi aneh gitu ya. Cost outcome analysis in injury prevention and control. Ya, di area persatuan, di area militer. Ya. Makanya saya tadi agak ragu-ragu, sangat jarang sebetulnya. Ini ada cost outcome analysis, tapi silakanlah dibaca apa itu cost outcome. Nah, ini ternyata masuknya juga cost utility akhirnya di sini. Akhirnya masuknya juga cost utility. Nah, ini malah cost effectiveness. Ya. Jadi lupakan saja, Bu, cost outcome analysis. Karena halo? Oke. Masih ada sebelum saya tutup barangkali? Belum saya akhiri, Pak Dendi nggak ada? Mohon itu aja, Pak Wid sudah ada. Pak Rayi, oke. Saya kira cukup ya hari ini ya. Sampai pertemuan kalau kita diminta untuk memberi apa itu tatap muka lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kesehatan semua. Pak Wid, selamat siang. Terima kasih, Pak.